Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah. Dan kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar. Jadi yuk simak videonya hingga akhir ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share dulu ya. Limit fungsi aljabar adalah materi pertama di kelas 11 untuk semester 2. Oke, langsung saja kita masuk pada materinya ya. Limit bisa didefinisikan sebagai menuju suatu batas, sesuatu yang dekat tetapi tidak bisa diraih. Dalam bahasa matematikanya, kondisi tersebut disebut sebagai limit. Oke. Jadi jika dituliskan dalam bentuk matematika, maka bentuknya seperti ini. Limit X mendekati C untuk fungsi fx sama dengan L. Dibaca limit X mendekati, jadi tanda panah ini dibaca mendekati. Jadi limit X mendekati C untuk fungsi fx sama dengan L. Artinya apa? Jika ada X mendekati C yang mana X tidak sama dengan C, jadi beda ya teman-teman. Ketika dikatakan X mendekati C, maka ini X-nya tidak sama dengan C. Ketika dikatakan X mendekati 1, maka X itu bukanlah sama dengan 1. Jadi X tidak sama dengan 1. Pendekatan X ke C bisa kita lihat dari dua sisi, yakni dari sisi kiri dan juga dari sisi kanan, atau dengan kata lain X bisa mendekati dari arah kiri dan arah kanan, sehingga akan menghasilkan limit kiri dan limit kanan. Dalam matematika dituliskan seperti ini teman-teman. Limit fungsi fx untuk X mendekati C akan memiliki nilai jika dan hanya jika limit X mendekati C dari kiri untuk fungsi fx sama dengan limit X mendekati C dari arah kanan untuk fungsi fx. Jadi ini disebut limit kiri ya. Kemudian yang ini disebut sebagai limit kanan. Oke, jadi yang ini limit kanan, yang ini limit kiri teman-teman. Sehingga disimpulkan, jika limit kiri sama dengan L dan limit kanan sama dengan L, maka kesimpulannya adalah limit X mendekati C untuk fungsi fx sama dengan L. Nah, untuk lebih paham, lebih mengerti tentang maksud dari bentuk matematis ini, kita langsung masuk pada contohnya ya. Di sini saya sudah punya garis bilangan teman-teman, dengan bilangan bulat ya, antara 0 sampai dengan 10. Nah, saya ingin mengajukan pertanyaan ya. Pertanyaannya adalah, bilangan bulat berapakah yang paling dekat dengan 5? Jadi ini adalah yang dimaksud bilangan bulat 5 ya. Oke, tentu jawabannya adalah ya, betul sekali teman-teman. Jadi bilangan bulat yang paling dekat dengan 5 adalah 4 dan 6. Oke, jelas ya. Jadi yang paling dekat dengan 5 adalah 4 dan 6. Terus jika pertanyaan lanjutannya adalah, bilangan real berapakah yang paling dekat dengan 5? Tahu bilangan real teman-teman? Oke, kalau begitu saya menggambar garis bilangan yang kedua. Jadi bilangan real itu termasuk bilangan desimal ya. Oke, kalau pertanyaannya bilangan real, maka bilangan real yang paling dekat dengan 5 adalah ini ya, 4,9 dan 5,1. Oke, tapi pada dasarnya masih banyak bilangan real yang berada antara 4,9 dengan 5. Jadi kalau ini 4,1, selisih 0,1 teman-teman. Bagaimana kalau selisihnya 0,01? Berarti seperti ini bentuknya. Nah, ini teman-teman. Kalau tadi ini selisih 0,1 ya, karena 4 ditambah 0,1 4,1, kemudian ditambah 0,1 4,2, jadi ini jarak 0,1 teman-teman. Kalau kayak begini, berapa banyak bilangan real antara 4,991 sampai dengan 5? Itu banyak sekali teman-teman. Tapi kalau bedanya itu tetap, maka itu baru bisa dihitung. Jadi ini bilangan real yang mendekati 5 dari arah kiri, seperti itu ya. Kemudian yang ini bilangan real yang mendekati 5 dari arah kanan.
Nah teman-teman, jadi ada banyak bilangan real atau bilangan desimal yang mendekati 5 dari arah kiri, dan juga ada banyak bilangan desimal yang mendekati 5 dari arah kanan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, langsung kita masuk pada contoh soal. Baik teman-teman, jadi di sini saya sudah menyiapkan satu buah contoh soal ya tentang menentukan nilai limit fungsi dengan tabel nilai. Oke, jadi soalnya adalah dengan menggunakan tabel nilai, tentukan nilai limit X mendekati 2 untuk fungsi X tambah 5. Oke, jadi teman-teman, ada beberapa cara untuk menentukan nilai limit fungsi. Salah satunya adalah dengan tabel nilai. Jadi kita gunakan tabel nilai. Cara lain adalah bisa dengan cara pemfaktoran atau dengan cara merasionalkan bentuk akar. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita selesaikan contoh yang pertama ini. Di sini saya sudah membuat tabel nilai untuk nilai limit X mendekati 2 untuk fungsi X nya adalah X tambah 5. Oke, jadi perlu kita ketahui dulu bahwa fx nya di sini adalah X tambah 5. Ini ya, dari sini fx nya adalah X tambah 5. Oke, sekarang karena kita menggunakan pendekatan X mendekati 2, berarti 2 nya di sini. Kemudian kita tuliskan bilangan-bilangan real yang mendekati 2. Yang mendekati 2 tadi adalah 1 bilangan bulatnya ya. Bilangan bulatnya adalah 1 dari arah kiri, kemudian dari arah kanan itu bilangan bulatnya adalah 3. Kemudian bilangan-bilangan realnya antara 1 dan 2 itu adalah sebenarnya ini masih banyak ya teman-teman, cuma kita ambil ini saja, yakni 1,9, 1,99, 1,999, dan sebenarnya masih bisa lagi 1,999 sampai sekian kali. Kita substitusi teman-teman nilai-nilai ini ya, nilai-nilai ini ke fungsi X tambah 5. Oke, jadi kita ambil fungsi X nya ya. Fungsi X nya adalah X tambah 5. Kita ambil nilai 1, kita ganti X nya dengan 1 karena tadi diketahui bahwa X nya adalah 1, berarti ini adalah 1 tambah 5, maka diperoleh adalah 6. Oke, kita isi di sini. Oke, kemudian ketika fx nya adalah 1,9, X nya kita ganti dengan 1,9, maka diperoleh 1,9 ditambah 5. Ini ya, 1,9 tambah 5, maka diperoleh 6,9. Jadi 1,9 tambah 5 maka diperoleh 6,9. Nah, begitu seterusnya teman-teman. Pasti di sini diperoleh 6,99. Kemudian di sini 6,999. Oke, di sini kita kosongkan dulu teman-teman. Sekarang kita substitusi nilai X nya dari arah kanan. Kita ambil nilai 3 dulu. Oke, 3 kita substitusi pada fungsi X tambah 5, berarti di sini diperoleh 3 tambah 5 sama dengan 8, berarti sini diperoleh 8. Kemudian yang ini lagi untuk X nya 2,1 kita substitusi pada fungsinya. X nya kita ganti dengan 2,1, maka diperolehlah 7,1. Jadi di sini 7,1. Jadi di sini sudah pasti 7,01. Kemudian di sini 7,001. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat ya, di sini kira-kira berapa ya? Pasti teman-teman sudah bisa tebak bahwasanya dari arah kiri kita semakin mendekati pada angka 7. Betul sekali teman-teman. Jadi dari arah kiri itu kita semakin mendekati pada nilai 7. Kita tuliskan di luar saja ya teman-teman. Kemudian dari arah kanan juga, dari angka besar kemudian semakin kecil dan semakin mendekati pada angka 7. Yang menjadi pertanyaan teman-teman, kenapa nilai 2 ini tidak langsung kita substitusi pada fungsi yang ini supaya mendapatkan nilai 7? Jawabannya adalah memang pada sedikit kasus hal ini bisa dilakukan. Kita bisa langsung mensubstitusikan nilai 2 ini pada fungsi, karena pada akhirnya juga kita akan memperoleh 7. Jadi ketika 2 disubstitusi pada fungsi akan diperoleh sama dengan 7. Nah, pertanyaannya tadi kenapa tidak langsung disubstitusikan? Ya, karena tidak semua bentuk limit ya, tidak semua kasus itu bisa diselesaikan dengan cara substitusi. Kebetulan untuk contoh pertama ini kita bisa menyelesaikan dengan cara substitusi. Tetapi di banyak kasus kita tidak dapat menyelesaikan masalahnya dengan cara mensubstitusi. Untuk lebih jelasnya
kita langsung menuju pada contoh yang kedua untuk melihat bahwasanya tidak semua permasalahan dapat diselesaikan dengan cara mensubstitusi. Di sini saya sudah punya contoh 2 yang mana soalnya adalah tentukan limit X mendekati 2 untuk fungsinya adalah X pangkat 2 kurang 4 per X kurang 2, di mana X nya tidak boleh sama dengan 2. Oke, ketika kita gunakan substitusi langsung, maka apa yang terjadi? Kalau kita mensubstitusi berarti semua nilai X kita ganti dengan pendekatannya ya, nilai pendekatannya adalah 2, berarti di sini adalah 2. Nah, teman-teman perlu ketahui ketika kita sudah mengganti sudah mensubstitusi nilai X nya, sudah mengganti nilai X nya dengan 2, maka tidak lagi kita tuliskan nilai limit ya. Berarti di sini 2 berpangkat 2 kurang 4 per, kemudian 2 lagi dikurang 2. 2 berpangkat 2 adalah 4, kemudian 4 dikurang 4 per 2 dikurang 2, maka diperoleh adalah 0 per 0. Kalau hasilnya 0 per 0, maka ini hasilnya adalah tidak terdefinisi. Oke, maka ini tidak boleh terjadi teman-teman. Itulah mengapa cara substitusi tidak boleh digunakan pada semua kasus. Nah, kalau begitu baik kita coba selesaikan dengan cara tabel, dengan cara yang seperti tadi. Nah, baik teman-teman, sekarang kita baru boleh mensubstitusi untuk nilai-nilai ini ya. Jadi untuk pendekatannya 2, jadi dari mana 2 ini? Jadi ini jadi patokan teman-teman ya. Jadi dari mana 2 ini? Karena nilai pendekatan pada soal. Jadi kalau misalkan di sini X mendekati 3, berarti di sini kita tuliskan 3. Kemudian setelah itu kita tuliskan bilangan-bilangan yang mendekati 2. Baik itu yang mendekati 2 dari kiri ataupun bilangan-bilangan yang mendekati 2 dari kanan. Oke. Jadi di sini saya tuliskan 1,99, 1,9, 1,9 dan 1,8. Untuk X mendekati 2 dari kiri maksudnya adalah dari kiri, dari arah kiri sini teman-teman, maka dari 1,8 semakin naik dan semakin mendekati 2. Kemudian X mendekati 2 dari kanan. Dari kanan itu mulai dari 3. Nah, dari kanan semakin ke kiri, maka akan semakin mendekati 2. Nah, sekarang kita substitusi nilai X nya ya pada fungsi. Nilai fungsinya tadi adalah X pangkat 2 kurang 4 per X kurang 2. Oke, sekarang kita substitusi nilai fx nya 1,8. Oke. Jadi di sini 1,8 berpangkat 2 dikurang 4 dan hasil akhirnya adalah 3,8. Oke. Begitu seterusnya teman-teman. Dan ketika X nya 1,9 diperoleh fx nya adalah 3,9 dan di sini 3,99, kemudian di sini 3,99. Ini tidak langsung ya teman-teman. Jadi kita harus menginputnya atau mensubstitusi nilai X nya 1,9 pada fungsi ini. Nah, ketika kita sudah mensubstitusi nilai 1,9 maka diperolehlah hasil akhirnya 3,9. Begitupun ketika kita mensubstitusi nilai 1,99 atau nilai 1,999 maka diperoleh hasil akhirnya fx nya adalah ini. Kemudian ketika kita mengambil nilai X mendekati 2 dari arah kanan diperoleh di sini ya fx X per pangkat 2 dikurang 4 per X kurang 2. Baik, kita masukkan nilai 3 nya. Berarti di sini 3 berpangkat 2 dikurang 4, kemudian 3 dikurang 2 dan diperoleh 9 kurang 4 5. Oke, berarti di sini adalah 5 01, di sini 4,001. Setelah disubstitusi ya teman-teman diperoleh ini, dan di sini adalah 4,001. Jadi kalau kita perhatikan ini 3,8, 3,9, 3,99 dan 3,999. Maka fx-nya semakin mendekati ke 4. Ya, betul sekali. Jadi ini fx-nya mendekati ke arah 4 kalau ini dari arah kiri. Kemudian kita coba cek jika x-nya mendekati 2 dari kanan. Ini 5, 4,01, 4,001, 4,00001 dan juga semakin mendekati ke arah 4. Nah, jelas berbeda ya teman-teman. Bisa disimpulkan kan teman-teman bahwasanya ketika kita mensubstitusi nilai 2 tadi ini ya, tadi di awal kita langsung mensubstitusi nilai 2 pada fungsinya, ini nilai 2 pada fungsi diperoleh 0 per 0. Sedangkan ketika kita
menyelesaikannya dengan cara tabel, maka diperoleh hasilnya adalah 4. Jadi ketika ini ya, limit X mendekati 2, untuk fungsinya X berpangkat 2 kurang 4 per X kurang 2, maka diperoleh nilai limitnya adalah 4. Seperti itu teman-teman. Kesimpulannya adalah tidak semua kasus atau masalah limit bisa diselesaikan dengan cara substitusi. Salah satu cara untuk menentukan nilai limit fungsi yakni dengan tabel nilai. Yang kedua adalah dengan cara pemfaktoran. Jadi yang ini teman-teman kita bisa selesaikan dengan cara pemfaktoran. Nah, untuk cara pemfaktoran dan bentuk-bentuk lainnya akan kita bahas pada video berikutnya. Oke deh, cukup sekian untuk video hari ini. Dan sebagai bahan latihan di rumah, ini ada satu soal, yakni tentukan nilai limit X mendekati 1 untuk fungsi X nya adalah X kuadrat kurang 1 per X kurang 1, yang mana soal ini diselesaikan dengan menggunakan tabel nilai. Ya, kenapa tabel nilai? Karena limit ini, fungsi ini tidak bisa diselesaikan dengan cara substitusi. Jadi di sini permintaannya adalah silahkan teman-teman menyelesaikan soal ini dengan menggunakan tabel nilai. Oke deh, sekian dulu untuk video hari ini, dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.